Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Elidia Luda Esra MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan hasil review jurnal kami yang akan dimulai dari saya, Cinta Febriani. Berikut adalah profil jurnal dan artikel yang kami review. Untuk judul jurnal yaitu dari Journals of Economics Development Issue or GEDI dengan nama artikel Eksplorasi Sumber Daya Alam dan Ketahanan Ekonomi Lokal, Studi Literatur pada Destinasi Wisata Labuan Bajo. Untuk volume dan halaman artikel itu adalah volume 5, nomor 1, PP 549 hingga 560. Untuk penulis artikel ada 4 orang yang terdiri dari yang pertama Vinka Alicia, kedua Erlian Kurniawati, ketiga Alfadia Fikriani, keempat Anatoni Robi Chandra Yuda dengan tahun terbit artikel itu di tahun 2022. Untuk reviewer dari artikel ini adalah seluruh anggota kelompok 1 dengan pembagian unsur-unsur bahasan yang akan diliput setelah ini. Ya, saya Aris Prayogo. Kali ini saya ingin melanjutkan bagian latar belakang. Penelitian ini dilakukan di Pulau Nusa Tenggara Labuan Bajo. Nasional ini terancam dilanda bencana ekologi dan sosial karena adanya kebijakan pemerintah yang mengubah kawasan konservasi dengan luas 132.572 hektar tersebut untuk dijadikan epicentrum investasi berbasis pariwisata kelas super premium. Dampak ekologi dari aktivitas bisnis di Indonesia ternyata tidak hanya menjadi di Taman Nasional Komodo saja, namun untuk dampak-dampak tersebut terjadi juga dalam berbagai bentuk, tempat, dan waktu yang berbeda. Baik, selanjutnya untuk tujuan studi dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana praktik eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di Labuan Bajo, dan yang kedua adalah untuk mengetahui dampak perekonomian yang terjadi pada masyarakat lokal Labuan Bajo terhadap adanya praktik eksploitasi sumber daya alam. Oke, perkenalkan nama saya Yogita Sibayung. Di sini saya akan memaparkan tentang kerangka berpikir ya dari jurnal yang telah kami pilih. Pertama itu ada praktik eksploitasi SDA yang terjadi di Labuan Bajo, di mana ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya eksploitasi di Labuan Bajo, di mana eksploitasi secara umum adalah politik pemanfaatan secara berlebihan dan sewenang-wenang terhadap suatu hal, di mana orientasi utamanya yaitu di bidang ekonomi tanpa mementingkan efek samping atau akibatnya. Adapun faktor dan bentuk terjadinya eksploitasi yang di Labuan Bajo yaitu yang pertama, fenomena eksploitasi SDA di Labuan Bajo, di mana beberapa usaha yang ada di Labuan Bajo milik orang asing, yang sering disebut sebagai bisnisnya orang bule. Dan yang kedua itu ada beberapa berdampak pada sumber daya alam. Untuk rangka berpikir yang kedua, yaitu sifat dan efek penting yang ditinjau di dalam AMDAL dan usaha-usaha pemantauan serta pengelolaan lingkungan hidup. Di mana efek penting yang ditinjau dari AMDAL yaitu dengan perizinan AMDAL, di mana elemen-elemen masyarakat dan pengunjung supaya dapat memberi sifat tegas dalam menolak perizinan eksploitasi alam yang dilakukan. Dan kerangka yang berpikir yang ketiga itu hasil dampak perekonomian yang terjadi pada masyarakat lokal Labuan Bajo terhadap adanya praktik eksploitasi SDA, di mana dampak perekonomian masyarakat akibat eksploitasi tersebut mengakibatkan masyarakat lokal kesulitan mendapatkan pendapatan karena masyarakat lokal yang kalah bersaing dengan masyarakat asing dalam strategi pemasaran. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Koim. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya yaitu tentang metodologi penelitian. Pada penelitian ini menggunakan model penelitian jenis kualitatif deskriptif. Penelitian ini terjadi karena peristiwa yang menarik perhatian peneliti. Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian disampaikan secara deskriptif dengan memanfaatkan data kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan apa yang sedang terjadi. Terdapat upaya mencatat, analisis, menginterpretasikan, serta mendeskripsikan kondisi yang saat ini ada atau sedang terjadi. Baik, saya Baby Shalmita Abelia,
Untuk hasil penelitiannya di sini, Labuan Bajo merupakan pusat pendidikan dan pusat perdagangan, serta yang paling sentral adalah dijadikannya pusat pariwisata karena keindahan alam yang dimiliki dan landscape pemandangan yang sangat indah dilihat dari berbagai sudut Labuan Bajo. Salah satu daya tarik di Labuan Bajo adalah terdapatnya Taman Nasional Komodo atau TNK yang tercatat menjadi bagian dari 7 keajaiban dunia serta diterima sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Eksploitasi dimaknai dengan keraksan manusia untuk mengambil sumber daya alam yang berlebihan, namun bukan hanya alam pun sumber daya manusia juga dieksploitasi oleh manusia sendiri. Eksploitasi dalam bentuk pengembangan pariwisata dan menjadikan para pemilik modal sebagai aktor utama dalam eksploitasi tersebut. Dengan adanya eksploitasi ini mengakibatkan masyarakat lokal kesulitan mendapatkan pendapatan dikarenakan masyarakat lokal yang kalah bersaing dengan masyarakat asing dalam strategi pemasaran. Perkenalkan, nama saya Arianto. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulannya adalah Labuan Bajo memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, seperti pantai-pantai yang memiliki daya tarik keindahan bawah laut yang sangat memanjakan mata, dan juga tentunya habitat alami dari spesies komodo yang hanya terdapat di Indonesia dan tergolong ke dalam spesies skala langka. Apabila keberlangsungan hidup dari komodo terganggu akan mengakibatkan putusnya rantai makanan yang dimana menempatkan komodo di puncak rantai makanan tersebut. Yang apabila ekosistem komodo terganggu, maka akan menyebabkan kepunahan yang nantinya akan berdampak besar bagi kerusakan alam karena rantai makanan terputus dan berakibat buruk pula bagi kehidupan manusia serta sektor bisnis agrowisata. Saya perkenalkan, nama saya Rusmin bin Samazir. Di sini saya akan mengajukan pemaparan dari teman saya, yaitu saran. Seharusnya pemerintah mengatasi permasalahan eksploitasi dengan memperketat perizinan AMDAL, agar elemen-elemen masyarakat dan pengunjung dapat memberi sikap tegas dalam hal pencemaran lingkungan, serta masyarakat lokal dalam bersolidaritas untuk menolak perizinan eksploitasi alam yang dilakukan oleh investor agrowisata. Perkenalkan, nama saya Rahmi Delianti. Saya akan memaparkan tentang hasil artikel untuk kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam jurnal ini antara lain menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Selain itu, dengan adanya jurnal ini, pembaca dapat memahami bagaimana mata pencarian masyarakat Labuan Bajo secara nyata, serta mencakup pemahaman indikator inovasi mengenai perekonomian agrowisata. Kekurangan, tidak ada kekurangan pada jurnal ini selain penulis tidak memberikan ruang bagi masyarakat atau pembaca untuk merespon dan tidak mendorong dilakukannya penelitian lebih lanjut karena semua materi yang ada cukup jelas dan mudah dipahami secara garis besarnya. Baik, sekian hasil dari paparan kami dalam tugas mereview jurnal. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan lainnya. Terima kasih.